Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di sini kita akan membahas tentang tekanan uap. Lalu mungkin akan bertanya-tanya ya, di antara kita kenapa sih bisa terjadi tekanan uap itu sendiri? Nah, ini salah satu jawaban kenapa bisa terjadi tekanan uap itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa setiap unsur uh, dia tersusun dari molekul-molekul yang saling berikatan. Nah, ketika suatu unsur tersebut memiliki molekul yang berikatan satu sama lain, mereka memiliki ikatan antar molekulnya, dan pada normalnya mereka akan bergerak ke satu arah dan bergerak dengan teratur. Namun pada kenyataannya kita tahu bahwa uh, walaupun kita menaruh atau kita memasangkan menaruh suatu molekul dengan molekul lainnya secara berdekatan, walaupun mereka memiliki ikatan yang lemah, tapi mereka tetap saja dapat terpisah satu sama lain. Artinya bahwa mereka dapat bergerak bebas dan keluar dari jalur unsur molekul tersebut. Jadi ketika terjadi pembebasan dari molekul tersebut, dapat terjadi tumbukan antar satu sama lain atau terdapat pergerakan yang hebat dari tiap atomnya. Nah, ini menyebabkan adanya temperatur atau meningkatnya temperatur dari molekul-molekul tersebut, sehingga temperatur ini dapat mempengaruhi energi kinetik yang dihasilkan. Jadi ketika mereka, misalnya di sini kita bagi pada satu bagian unsur, yakni kita misalnya mengambil satu bagian dari molekul yang artinya dia terlepas ikatannya dengan molekul lainnya. Kita dapat gambarkan ada suatu grafik, di sini adalah grafik dari energi kinetik. Nah, kita dapat lihat bahwa sumbu ke atas adalah sumbu dari konsentrasi. Jadi ketika kita misalnya memiliki energi kinetik pada titik ini merupakan puncak. Misalnya kita ambil titik tersebut adalah puncak dari energi kinetik. Kita gambarkan seperti ini misalnya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, kita dapat lihat bahwa sebenarnya mengapa bisa terjadi kurva berbentuk seperti ini. Nah, mungkin di situ dapat kita interpretasikan bahwa molekul tersebut dapat memiliki low temperatur dan memiliki high temperatur, maksudnya low energi kinetik dan high energi kinetik, atau energi kinetik yang rendah dan energi kinetik yang tinggi. Nah, ketika mereka masih berikatan satu sama lain, mereka bergerak ke satu arah yang teratur. Itu artinya mereka memiliki besar energi kinetik yang rendah, dan sedangkan ketika setelah mereka berpisah atau terjadi penguapan dari satu sisi molekulnya, maka akan terjadi pergerakan bebas dari molekul yang berpisah tersebut, dan itu artinya menaikkan nilai energi kinetik unsur tersebut, bisa menghasilkan temperatur diantaranya. Output dari energi kinetik itu sendiri adalah temperatur, dan kita dapat melihat terdapat penurunan kurva lagi. Itu menandakan bahwa telah adanya atau molekul yang tadi telah terpisah atau telah bebas, dia berikatan lagi dengan molekul lainnya, sehingga menyebabkan pergerakannya mulai tidak secara bebas lagi, dan artinya itu menurunkan lagi nilai energi kinetiknya. Artinya kita dapat simpulkan bahwa molekul yang tadi yang telah mencapai puncak energi kinetik tersebut sebenarnya dia menguap atau dia melepas ikatannya dengan molekul lainnya, sehingga dia dapat secara bebas bergerak, dan ketika dia bergerak bebas dia mencapai puncak dari energi kinetik tersebut. Dan ketika dia telah mulai mau bergabung dengan unsur lainnya, energi kinetik itu pun akan turun, karena nilainya atau pergerakan dari energi yang dihasilkan akan lebih
mengecilkan nilai energi kinetiknya. Misalnya ketika angin bergerak, uh, bahwa angin bergerak ini dapat menyebabkan satu unsur bergabung dengan unsur yang lain, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pencampuran unsur. Nah, ini adalah di dalam sistem terbuka. Nah, sekarang kita akan lihat atau kita akan meninjau tentang unsur yang tertutup. Di dalam unsur yang tertutup seperti apa? Nah, sebenarnya di unsur yang tertutup ini cakupannya mungkin lebih sempit. Namun kita dapat lihat untuk contoh lebih sederhana dan lebih jelasnya adalah di sistem tertutup ini sendiri. Nah, misalnya kita memiliki molekul-molekul dari air di sini, dan misalnya kita memiliki tekanan dari udara, yang artinya terdapat molekul-molekul udara di atas dari molekul-molekul larutan itu sendiri. Nah, ketika molekul air ini telah terpisah ikatannya dengan molekul lainnya yang di dalam air, dia akan menguap dan dia akan mulai bergerak secara bebas di atmosfer. Intinya, ketika kita menemukan air di suatu sistem, dan ketika terdapat tekanan dari atmosfer atau tekanan dari udara, dia akan memberikan dia akan melaksanakan penguapan. Dan ketika dapat kita lihat ketika energi molekul dari udara, dari unsur yang ada di udara dan molekul yang ada di unsur-unsur liquid tersebut, ketika mereka saling bergabung, lalu mereka kembali lagi ke dalam molekul dari larutan tersebut. Artinya mereka telah berbentuk dari unsur molekul yang lain atau molekul yang telah tergabung antara yang tadi terbebas dan yang sudah di udara. Nah, kita dapat lihat bahwa sebenarnya di sini kita dapat tinjau besarnya tekanan uap yang lebih besar manakah antara larutan dan udara sendiri. Nah, ketika suatu molekul di dalam larutan menguap lebih cepat dibanding yang lainnya, itu artinya dia memiliki titik atau temperatur uap yang lebih rendah dibanding yang lainnya. Nah, ketika molekul larutan tersebut telah terputus ikatannya dan bergerak bebas di udara sehingga terdapat pergerakan dan dengan unsur lainnya, itu artinya telah terjadi tekanan uap atau vapor pressure yang memberikan adanya perbedaan temperatur atau menyebabkan adanya temperatur penambahan atau pengurangan temperatur. Nah, mungkin kita dapat mengerti ini lebih jelas bahwa ternyata ketika kita telah menyatukan satu unsur dengan satu unsur lainnya, misalnya tadi molekul yang ada di udara tadi bercampur dengan molekul air yang telah bergerak bebas di udara, lalu mereka kembali lagi ke air, itu akan memberikan nilai titik uap yang lebih tinggi dibandingkan dengan molekul air yang tadi menguap. Jadi intinya molekul yang baru ini akan menguap lebih lambat dibanding molekul yang awal tadi menguap. Nah, mungkin kita coba mengerti terlebih dahulu bahwa ketika akan menguap, molekul tersebut akan memiliki energi kinetik yang tinggi dan memiliki intermolekular atau ikatan molekul yang sangat rendah. Nah, itu mungkin tadi secara logika dapat kita bayangkan seperti pengandaian yang tadi saya katakan, bahwa ketika dia memiliki ikatan yang lemah antara satu molekul dan satu yang lain, dan dia akan terlepas atau lebih mudah untuk menguap. Nah, itu akan menyebabkan adanya pergerakan yang bebas dari unsur tersebut yang tadinya dia misalnya stagnan atau dia
dia stabil, lalu dia dapat bergerak secara bebas. Lalu artinya dia akan memberikan nilai energi kinetik yang tinggi, dan dia akan memberikan molekul yang terbaru ketika dia berinteraksi dengan molekul lainnya ketika dia bergerak bebas tersebut. Nah, ketika temperatur atau ketika tekanan uap, maksud saya ketika tekanan uap tersebut makin tinggi, artinya ikatan yang terjadi antar molekulnya lebih lemah, dan artinya ketika dia makin bergerak secara bebas dan bergabung dengan unsur lainnya, dia akan memiliki tekanan uap yang lebih tinggi. Nah, yang pasti wujud dari sebuah unsur tersebut akan menentukan apakah dia memiliki tekanan uap yang tinggi atau yang lemah. Jadi seperti antara pembandingan gas dengan larutan. Ketika larutan tentunya memiliki tekanan larutan ya, cairan misalnya, kita anggap saja larutan dengan gas terlebih dahulu yang lebih mudah. Larutan dengan gas, larutan akan memiliki temperatur uap, maksud saya tekanan uap yang lebih tinggi daripada gas tentu saja, karena larutan itu adalah ikatan antar molekulnya lebih kuat dibanding dengan gas yang lebih bebas. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan antara cairan dan larutan, cairan hanya terdiri dari satu unsur saja, dan artinya dia memiliki kesamaan tekanan uap antar molekulnya. Berbeda ketika kita mencampurkan satu unsur A dengan unsur B, ketika digabungkan mereka akan mendapat ikatan yang lebih kuat, karena terdapat ketika suatu molekul berikatan, mereka akan saling memberikan ion atau memberikan elektronnya, sehingga memberikan ikatan yang kuat, apalagi ketika sudah berhubungan dengan ikatan hidrogen dan sebagainya. Sehingga larutan dengan cairan tentu saja lebih memiliki tekanan uap yang lebih tinggi adalah larutan. Nah, ketika kita lihat misalnya di sini, ketika telah terjadi kombinasi antara satu molekul dengan molekul lainnya, itu artinya akan menyebabkan, kembali lagi saya tekankan, akan menyebabkan temperatur maksud saya tekanan uap yang lebih tinggi dibanding dengan ketika dia masih berikatan dengan satu molekul yang sama, maksud saya satu molekul yang sejenis, yang memiliki ikatan yang lebih lemah tentunya. Dan ketika makin banyak molekul yang terlepas dari molekul asal, dari unsur asalnya, maka dia akan makin banyak molekul yang berikatan dengan molekul lainnya, dan akan meningkatkan tekanan uap dari unsur tersebut. Misalnya kita kasih contoh di sini adalah air atau H2O. Nah, pada di sini terlihat bahwa untuk sumbu Y kita berikan parameter tekanan dalam torr. Misalnya di sini kita memiliki air yang memiliki tekanan 760 torr. Nah, di sini terlihat bahwa tekanan uapnya adalah pada 100 derajat Celcius. Jadi ketika kita memiliki air dengan 100 derajat Celcius, dia akan memiliki tekanan sebesar 760 torr. Dan kita dapat hitung bahwa tekanan uap akan sebanding dengan sea level atmosfer, atau tekanan di atmosfer itu sendiri. Dan kita dapat lihat contoh lainnya, ketika air tersebut memiliki temperatur sebesar 80 derajat, dia akan memiliki tekanan pada rentang antara 300 sampai 400 torr. Nah, kita dapat lihat bahwa semakin tinggi nilai
semakin tinggi nilai dari tekanannya, maka akan semakin tinggi juga temperaturnya. Ini seperti fungsi persamaan kuadrat seperti itu. Nah, atau kita dapat sebut bahwa terjadi peningkatan secara eksponensial. Untuk lebih tepatnya, kalau misalnya kita lihat sepintas itu seperti fungsi kuadrat, namun sebenarnya ini peningkatan secara eksponensial. Nah, ketika telah terjadi adanya penggabungan dari dua unsur, akan terjadi perubahan grafik. Mungkin adanya pergeseran, bahwa ketika titik puncaknya terjadi ketika temperatur yang lebih besar. Nah, itu dapat menyambungkan logika kita bahwa ketika kita tadi memiliki satu unsur molekul, energi kinetiknya memiliki sekian, energi kinetik berbanding dengan temperatur berbanding lurus, dan ketika kita telah menggabungkan suatu unsur, dia akan memiliki besar energi kinetik yang lebih yang mulai lebih tinggi ketika dia sudah mau saling terlepas antara satu sama lain. Jadi ini seperti pengulangan siklus seperti itu. Nah, misalnya di sini kita memiliki air yang memiliki temperatur sebesar 20 derajat. Dia akan memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan di atas permukaan. Dia akan memiliki tekanan uap yang lebih tinggi daripada sea level pressure atau tekanan uap di atas laut. Nah, ketika misalnya kita memiliki ion klorida misalnya, terdapat di tekanan sea level pressure itu sendiri, dia akan kebalikannya, dia akan memiliki nilai temperatur pada sekian. Jadi mungkin dia pergerakannya lebih lambat daripada air, dan ya itu dapat kita anggap bahwa ternyata sifat dari unsur pun dapat memengaruhi dari besarnya tekanan uap suatu unsur. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi intinya makin bergabungnya suatu unsur dengan unsur lainnya membentuk molekul, maka dia akan memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibanding dari unsur tersebut ketika bergabung dengan unsur sesamanya. Ketika mereka masih berikatan ke dalam satu arah, dia memiliki energi kinetik yang rendah dan tekanan uap yang rendah, seperti itu lebih mudahnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.